Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya kepada kita semua sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan untuk berada di majlis yang mulia, majlis ikram, majlis yang memuliakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga karya-karya para ulama. Indahnya ngaji kitab di Rabu malam ya. Insyaallah ini menjadi satu zikir kita, wirid kita ya. Jadi aktivitas yang dilakukan berulang-ulang ini menjadi wirid ya. Nah, salah satu wirid yang bagus sekali adalah menuntut ilmu. Jadi setiap hari Rabu, udah mulai ada rasa belum? Setiap hari Rabu. Udah mulai ya? Setiap hari Rabu, aduh nih ya. Kangen ya. Kangen makan ya, Masya Allah. Ya. Ngomong-ngomong ini kenapa kosong ini? Ada apa di tengah ini ya? Ya, di rapat-rapat ya. Ya. Jadi ada rasa kangen ya Pak ya, Masya Allah. Jadi rasa kangen ini adalah satu kenikmatan dari Allah ya. Dan kenikmatan kita berada di majelis ilmu ya adalah salah satu kenikmatan yang Allah sematkan hanya kepada orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Barang siapa yang mau Allah kasih baik, maka yufaqihu fiddin, akan diberikan dia itu meluas pandangannya tentang agama, diberikan pemahaman tentang agama. Nah, pemahaman tentang agama itu ada di dalam ya majelis-majelis ilmu seperti ini ya. Dan kemarin alhamdulillah saya juga ingin umumkan ada 2 orang yang mendapatkan MR Gold ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Mana Pak Ang ini ya? Hah? Bukan. WA-nya maksudnya. Jadi yang menang ini adalah, jadi alhamdulillah setiap kajian kita berusaha membuat ringkasan ya. Setiap ringkasan yang terpilih yang bagus akan dapatkan emas ya, MR Gold edisi masjid ya. Dan yang menangkan edisi kemarin kitab Syifa'us Sakim yang saya kaji bersama dengan atau saya menemani Ustadz Haji Wahidin Masduki adalah Ibu Elmiyanti. Alhamdulillah, barakallah ya. 0812-860-42531 ya. Nanti insya Allah dihubungi panitia. Kalau ada orangnya diambil sekarang, kalau enggak nanti dikirim. Kemudian untuk kemarin ya kita belajar kitab Nurul Yakin ya. Kitab Nurul Yakin bersama dengan saya menemani Ustadz Ali Murtada ya. Ini pemenangnya adalah Ibu Nur Ainil ya. Alhamdulillah. Ibu Nur Ainil 0852-420-18777 ya. Mestinya ditampilkan di layar ini ya. Kenapa mereka berhak? Karena tampilnya bagus, ya bagus, rapi sekali ya. Nah, nanti Pak Eldrin bisa nggak Pak Eldrin bikin begini ya? Ya. Insya Allah ya. Nah, hari ini siapkan juga ya penanya, siapkan kanvanya ya, siapkan ya kemampuan untuk meringkasnya. Insya Allah kita akan berikan hadiah ini sebagai salah satu bagian dari rasa syukur aja ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir, terutama di offline, dan ada satu tamu yang sangat spesial hari ini, yaitu beliau adalah Pak Torik ya. Nah ini Masya Allah, alhamdulillah. Pak Torik ini sebagai salah satu salah satu insan yang bekerja di badan PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mengurusi UNHCR, betul ya Pak ya? Ya, UNHCR ini memberikan bantuan-bantuan kepada para pengungsi-pengungsi ya, ada di Sri Lanka, di mana lagi Pak? Di Jordan juga ya, di Syria mungkin ya. Insya Allah kita akan mengadakan event bersama dengan UNHCR ya, bersamaan dengan milad kita. Nanti insya Allah mudah-mudahan dihadiri oleh 3.000 orang ya. Nah, insya Allah itu acaranya internasional mega training ya di Ancol E-Convention
Park ya. Kemudian itu dari pagi jam 8 pagi insya Allah sampai jam 22 malam ya. Kenapa? Tanggalnya 19 November ya. Jadi kalau Magnet Rezeki ini setiap November kita selalu milad ya, dan kita rayakan salah satunya adalah dengan event ya. Nah insya Allah tiket harga masuknya mulai dari Rp99.000 ya. Tapi itu yang duduk paling belakang ya. Kalau mau duduk paling depan harganya beda lagi ya. Ini supaya kita nutup acaranya ya. Dan insya Allah kalau seandainya di sana itu ada sedekah yang kita berikan kepada teman-teman kita, saudara kita yang sedang menderita ya, atau sedang mendapatkan bungkus permen dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita salurkan 100% ke UNHCR ya, dengan PBB ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa hadir semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di YouTube ya. Dan terima kasih juga semua yang hadir ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga terima kasih Dokter Diah, Bu Diah, saya sudah dikasih ini hadiah ini, Masya Allah. Katanya ini supaya Pak Nas selalu sehat katanya ya. Ini balsam ajaib katanya ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ya ini BNC ya. Terima kasih Bu Diah ya. Beliau baru pulang dari Tanah Suci ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya ya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ini cobain, enak ya. Biasanya kan kita yang dikasih minyak wangi, ini minyak balsam ya. Hari ini kita bahas tentang kitab Riyadhus Shalihin ya, dan kita akan bahas bab tentang banyak jalan untuk kebaikan ya. Jadi insya Allah kita mau jadi orang baik, mau jadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalannya banyak ya. Jalan-jalannya banyak. Nah, kita bahas beberapa jalan-jalan yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Ini adalah sebuah kitab yang sangat istimewa sekali. Ya, kitab ini dikumpulkan. Ini kita kalau mau ngumpulin kitab sebanyak ini, Masya Allah ya. Hadis-hadis ya. Dulu para ulama itu mengumpulkan hadis itu nggak kayak kita ya, ngetik di Google gitu ya. Google sebutkan ya dalil tentang gitu ya. Gampang banget ya. Ya, alhamdulillah, kenapa kita bisa dapetin semua dalil-dalil itu? Karena karya-karya para ulama seperti ini. Ya, Imam Nawawi, ya Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, yang jalan ya dari satu kampung ke kampung yang lain, kemudian mengambil hadis-hadis Rasulullah SAW. Kamu pernah dengar dari Nabi, pernah dari ayah saya, dari kakek saya, dari ya terus sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Dipilih-pilih yang sahih gitu ya, sampai kemudian akhirnya kita bisa menjadi ya mendapatkan ilmu seperti ini ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya muliakan para ulama-ulama yang telah mengumpulkan ilmu-ilmu Islam. Mari kita baca ya dengan khusyuk ya, dengan niatan mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya, ya. Dan ini yang harus kita rapihkan ya, bahwa kebaikan yang kita lakukan itu bukan untuk mendapat balasan manusia. Bukan juga hanya sekedar untuk mendapatkan kebaikan yang lebih banyak, tapi untuk mendapatkan ridho dari Allah ya, untuk mendapatkan ya perhatian dari Allah ya. Seperti pernah saya sampaikan ya, kita kalau ingat guru ya, ingat guru kita itu bagus ya. Orang yang selalu ingat guru, takzim sama guru itu bagus ya. Yang lebih bagus lagi adalah gitu ya, guru ingat muridnya ya. Seorang guru yang ingat, oh itu murid saya, Masya Allah, itu murid saya. Nah, begitu juga kita, ketika kita beramal itu, ya kita minta perhatian dari Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mencatat kita. Makanya di sini ya, fa innallaha bihi alim. Maka Allah mengetahuinya, Allah mencatatnya. Ya, jadi bukan ya misalnya kita menyingkirkan paku di jalan, kasihan ini ada orang kalau seandainya ya ketusuk duri ini atau ketusuk paku ini, kasihan. Saya mau hindarkan ini atau saya mau pindahkan. Itu bagus ya, dengan niatan supaya ada orang yang selamat. Lebih bagus lagi kalau aku lakukan ini karena Allah gitu. Ingat Allah ya. Aku lakukan ini karena Allah. Lebih bagus lagi ya, seandainya dengan ini maka Allah mencatat aku ya sebagai seorang yang beramal soleh hanya gara-gara mencabut menyingkirkan paku di jalan. Ya, maka niatannya yang satu karena kebaikan, yang kedua ya melakukannya karena Allah, yang ketiga gitu ya, melakukannya ini level berikutnya, melakukannya agar Allah Subhanahu wa taala mengenal kita, ingat kita itu hambaku ya, sudah menyelamatkan hambaku yang lainnya. Masya Allah ya. Kalau kita bisa meningkatkan ini, maka niatnya ini bagus sekali ya. Awal kitab langsung ya diingatkan kita, fa innallaha bihi alim, maka Allah mengetahui. Nah, nanti kita rapihkan. Awal-awal kita salat duha gitu ya, untuk supaya dapat rezeki. Ya, betul ya. Awal-awal nggak apa-apa juga ya.
Siapa orang yang sholat duha nanti insya Allah rezekinya dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini muka-muka doyan duha kayaknya ini ya. Baca Al-Waqiah, wah sampai 14 kali kita baca ya. Kenapa? Karena pernah dengar gitu ya. Ini salah satu karomah yang ada di kota Depok ya kan. Nah, ini kota Depok namanya kubah emas ya kan. Nah, itu amalannya baca Al-Waqiah 14 kali. Ya. Itu baca Al-Waqiah 14 kali setiap hari. Boleh nggak kita baca Al-Waqiah 14 kali supaya dapat duit? Boleh. Ya. Tapi level 1, ya kan? Ya, kenapa? Karena kita pernah dengar tuh ada seorang ustazah namanya Dian Al-Mahri yang karena baca Al-Waqiah 14 kali maka dia dapat tuh ya masjid yang sebesar itu, dia bangun sendiri itu, masya Allah ya. Dia bangun sendirian pakai duitnya sendiri ya. Nah nanti saya mau gitu ya ngikutin jejaknya Dian Al-Mahri supaya dapat duit. Itu level 1. Baca Al-Waqiah, sholat duha supaya ya karena Allah Subhanahu Wa Taala level 2 ya. Nah level 3-nya aku melakukan membaca surat Al-Waqiah ini supaya Allah mengingatku nanti di yaumil akhir gitu ya. Fa innallaha bihi alim. Berikutnya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya ya. Coba kita baca sama-sama, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Wa ma taf'alu, apapun yang kamu lakukan, ya kan? Yang kamu kerjakan min khairin, ya, dari kebaikan. Ya, min khairin ya'lamuhullah, Allah pasti mengetahuinya. Berikutnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Ini ya masyhur ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Terus wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan ya di dalam dunia kuantum. Nah, jadi zarrah di sini ya sebesar zarrah dulu. Terjemahan Al-Quran di tahun 60-an tuh biji zarrah itu biji sawi ya. Sebesar biji sawi pun Allah mengetahuinya. Nah kemudian setelah itu ganti lagi tuh biji atom ya. Biji atom itu, ini kalau ada yang belajar ilmu kimia di sini ya atau fisika, biji atom itu ternyata masih ada yang lebih kecil lagi, yaitu partikel. Ada positron, neutron, kemudian ada elektron yang mengelilinginya. Di baliknya lagi ada kuantum. Nah, maksudnya zarrah di sini bukan biji sawi, bukan biji atom, tapi yang lebih halus. Jadi kalau kamu berbuat kebaikan walaupun halus di tengah ya hutan, di atas bebatuan yang hitam, di tengah malam gitu ya. Kemudian kamu ya sebesar semut gitu, hitam rang-rang gitu, yang paling kecil Allah pun tahu ya. Jadi Allah tahu semua amal-amal kita. Makanya yang berbuat amal gitu ya, ya udah fokusin aja. Allah tahu kok semua ya. Kalau bahasa Jawanya tuh Gusti Allah mboten sare ya, Gusti Allah mboten sare. Dan itu nggak usah diingat-ingat harus selalu dipahami bahwa apapun yang kita berbuat kebaikan. Cuma berbuat kebaikan itu ya ada level-levelnya tadi seperti yang tadi saya sampaikan. Berikutnya, man amila salihan falinafsi. Barang siapa mengerjakan amal soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Nah terkadang kita mengatakan bahwa ketika kita melakukan amal soleh itu, wah Allah untung nih ya. Allah untung gara-gara saya berbuat amal soleh. Untung nggak Allah? Ya. Allah selalu mensyukurinya. Selalu mensyukuri amal soleh hamba-hambanya. Tapi ya kita ini kayak butiran debu dari ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan nggak kelihatan ya. Debu aja kayaknya masih terlalu besar untuk menggambarkan ya amal solehnya kita. Kita berbuat amal soleh, ya bagi Allah tuh nggak menambah sedikit pun dari keagungan Allah. Tapi kita berbuat soleh untuk siapa? Diri kita sendiri. Dan sebaliknya ya sebaliknya. Ini yang harus hati-hati bahwa kita berbuat yang nggak soleh itu akhirnya balik lagi ke diri kita sendiri ya. Mari kita baca beberapa hadis. Yang pertama, ya, an Abi Dzar radhiyallahu an qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal qala imanun billahi wa jihadun fi sabilihi qultu fa ayyur riqab afdal qala a'laha thamanan wa anfusuha inda ahliha qultu fa illam af'al qala tu'inu dha'i'an aw tasna'u ya, ila akhiri kalimah. Dari Abu Dzar Jundub bin Jundah radhiyallahu an, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pada Nabi, ya Nabi, amal apa yang paling utama?
Ya, nah ini budayanya para sahabat nih. Mereka selalu nanya amal yang paling utama supaya amalnya itu ada leverage-nya. Ya, amalnya itu ada daya ungkitnya. Ya, pengen amalnya tuh yang paling bagus, yang paling utama, paling tinggi. Beliau menjawab iman kepada Allah. Ternyata ya amal itu, iman itu termasuk bagian dari amal. Iman kepada Allah itu bagian dari amal. Jadi kalau seandainya kita nih misalnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, itu amal soleh atau zikir doang? Itu amal soleh. Selama ini kita berpikir bahwa itu cuma sekedar ya kan cuma nambah keimanan gitu. Padahal menambah keimanan juga bagian dari amal soleh. Iman kepada Allah ini amal soleh. Dan berjuang di jalannya, ya. Berjuang di jalan Allah. Ya. Nah jadi coba tanyakan pada diri sendiri, saya mau beriman. Insya Allah kita beriman kepada Allah Subhanahu. Setelah itu tanyakan, saya mau nggak berjuang di jalan Allah? Ya, berjuang di jalan Allah ini bukan berarti ya pergi ke ke tengah mall pakai bom bunuh diri gitu ya, ya. Atau pergi ke tengah-tengah orang ya di Bali begitu ngebom. Nah itu matinya mati sangit itu, ya bukan mati syahid, mati sangit. Tapi kita doakan mudah-mudahan ya setiap orang kita ini. Cuma kalau lihat amalnya nggak mungkin, Nabi itu nggak mungkin begitu. Ya, jadi berjuang di jalan Allah nih pas baca begini, wah jihad gitu ya, jihad. Wah kalau lagi semangatnya jihad, terus kemudian ada seruan jihad, ya jihadnya jihad ngebom, membunuh diri, kemudian berkacanya pada apa yang ada terjadi di Palestina misalnya. Ya bukan, maksudnya berjuang di jalan Allah ini adalah ya menegakkan nilai-nilai Allah dan Rasulnya di tempat kita berada, tanpa merugikan orang lain. Ya, itu berjuang jalan Allah. Itu amal paling utama. Ya, jadi kita sekarang gitu ya. Ya kayak gini emas gitu ya. Emas. Ada nggak dalilnya? Oh ada, gitu kan? La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi illa dinar wal dirham. Tidak ada bermanfaat di akhir zaman, ya, di akhir nanti kecuali emas, gitu ya, dan perak. Oh, ada dalilnya. Terus kemudian kita gitu ya. Saya mau gitu. Jualan emas. Dengan niat hadis Nabi, itu berjuang di jalan Allah. Ya, itu berjuang di jalan Allah. Terus kita baca gitu ya, dalam Al-Qur'an disebutkan gitu ya, wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, ya qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu dan orang-orang yang muslimah untuk tutupkan jilbabnya, ya, tutupkan auratnya sampai ke ya menutupi seluruh tubuhnya. Nah, terus kemudian saya mau jualan jilbab gitu. Ya, jualan jilbab gitu ya di TikTok live 25 jam sehari. Wah, itu. Ya. Ya, no. TikTok loh, kok berjihad di TikTok? Lah itu jihad itu. Ya, kenapa? Dalam hatinya dia, ya Allah, seandainya ada satu orang ya Allah yang gunakan jilbab karena aku, ya, dan itu karena ada perintah Allah dalam Al-Qur'an, maka aku minta dicatat sebagai amal soleh di sisi Engkau. Itu jihad itu. Terus orang-orang ngeledek lo jihad di TikTok lo katanya. Enggak, itu jihad juga. Berjihad karena ada ayatnya. Sepanjang ada ayatnya, sepanjang ada ayat Al-Qur'an, sepanjang ada hadis, sandarkan ke sana supaya dapat nih hadis ini. Ya, apalagi misalnya seperti Pak Torik membela saya kalau udah kayak gini udah langsung terharu, kebayang ya. Bapak Ibu semua coba bayangin ya, ada saudara-saudara kita dari Sri Lanka ya Pak ya, Rohingya. Di tempatnya nggak diterima, pergi ke India nggak diterima, pergi ke Indonesia nggak punya KTP Indonesia gitu. Terus kemudian terombang-ambing di tengah lautan gitu, ya, diterombang-ambing di tengah lautan, ya. Aduh, saya kalau begini langsung ya terharu, gimana gitu. Terus kemudian kita tuh nggak bisa nyelamatin gitu karena ya kurangnya ya badan hukum ya kan untuk menyelamatkan mereka. Kalau kita narik mereka nanti kita ditangkap polisi. Maka Pak Torik ini mujahid di jalan Allah. Ya, mujahid di jalan Allah, nyelamatin mereka-mereka yang berada di situ dengan badan dunia, PBB. Loh, PBB kan kafir, Ustaz. Lah ya bukan, jangan begitu dong, ya. Ya, pandangan kita melihat itu, melihat amal soleh. Makanya di sini amal kebaikan yang bersandar kepada dalil. Ya, barang siapa yang menyelamatkan hidup satu manusia, maka dia sama dengan artinya menyelamatkan seluruh manusia. Gimana tuh? Pak Torik udah berapa banyak yang diselamatin. Makanya saya senang Pak Torik, alhamdulillah hadir di sini jadi contoh mujahid fisabilillah. Ya. Selama ini kita pikir mujahid fisabilillah itu yang
Ya enggak. Ini jangan-jangan setiap kita ini adalah mujahid fisabilillah. Ya, setuju nggak? Minimal banget keluar dari rumah, ya, mencari nafkah. Nih pada punya niat nggak nih mencari nafkah itu jadi mujahid? Ya, jangan-jangan gajian tanggal berapa ya? Ya. Cuma kepikirannya cuma sependek lem batu. Harusnya niat tuh sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wahai istriku, wah, izinkan aku berjuang di jalan Allah. Ya. Ngapain, Bi? Cari duit. Lah cari duit aja si Abi nih, lebay. Nggak lebay, sesuai kajian Ikrom. Wah, ya, ada dalil. Sepanjang ada dalil gitu ya, maka siapa orang hitung fisabilillah sampai dia kembali. Tuh. Nih, maka ini ngelihatnya mujahid fisabilillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Cuma kalau punya niatnya. Kalau niatnya begitu. Cuma kan selama ini niatnya udah begitu belum? Halo. Udah begitu belum niatnya? Nah, besok-besok pagi ngomong ya. Mama, doakan aku. Ya, pakai tuh apa namanya tuh? Slayer ya kan? Magnet rezeki ya. Ya, bawa bambu runcing ya kan? Merah putih. Berjuang di jalan Allah. Ngapain, Bi? Emang ada musuhnya? Musuhnya adalah debt collector. Ya. Itu kreditan itu harus kita lunasi. Allahu Akbar. Gitu. Itu baru berjuang. Ya. Rumah dibayar ya kan, tuh anak itu ganti sendalnya, itu insya Allah ya. Sebenarnya banyak nih apa namanya, ada di sini nanti kita lanjut ya. Jadi apa namanya, ini baru satu hadis aja, berjuang di jalan Allah ini bagian dari amal soleh sepanjang ada dalilnya ya. Ada supaya nggak apa lompat. 1 dinar, 1 dirham yang engkau berikan kepada keluargamu ya, kepada istri, kepada anak gitu ya, jauh lebih baik yang ya dibandingkan diberikan kepada ya fakir miskin, anak yatim. Selama ini kan kita mikir ya, kita ngasih anak yatim itu lebih mulia daripada ngasih istri kan. Sehingga akhirnya ketika istri minta, Bang, ya, uang belanja kurang nih Bang. Terus kita nggak merasa bahwa gitu kan, ya, siap, wah, ya, kasih sama istri. Ini kan kita kalau dimotivasi untuk kasih anak yatim senang kan kita. Wah, berjuang di jalan Allah. Nah, ya. Pas ke istri gitu kan, lu minta mulu. Kemarin memang udah habis apa? Nah, jadi tidak mengeluhnya seorang suami atas permintaan istrinya adalah jihad juga di jalan Allah. Ya, kasih. Ya, siap. Allahu Akbar. Wah, ini berjuangnya begitu kita. Ya. Jadi nggak kejauhan gitu. Kita tetap peduli sama saudara-saudara kita yang lagi berjuang. Tapi apa yang ada sekarang ini kita syukuri sebagai bagian dari ya jihad di jalan Allah. Ya. Kemudian aku bertanya. Memerdekakan budak yang bagaimana yang paling utama? Jadi memerdekakan budak itu bagian dari salah satu agenda visi Nabi sejak pertama kali ya agama ini ditetapkan. Beliau menjawab memerdekakan budak ketika sangat disayang oleh tuannya dan yang paling mahal harganya. Jadi amal itu kita lihat yang paling berkualitas gitu ya, yang paling berkualitas. Aku bertanya, seandainya aku tidak mampu berbuat yang sedemikian lalu bagaimana? Beliau menjawab, kamu membantu orang yang bekerja atau kamu menyibukkan diri agar hidupmu tidak sia-sia, itu pun juga amal soleh yang mulia. Ya, jadi kamu membantu orang yang bekerja. Ya, jadi di sini nih misalnya nih, di sini ada yang tugasnya jadi apa? Manajer, ada yang tugasnya jadi staff, ada yang tugasnya ngejaga ya di depan frontliner satpam. Ya, apakah satpam tidak lebih utama daripada direktur? Bisa jadi malah satpamnya ya lebih mulia daripada direktur. Kenapa? Karena hadis ini. Ya, kamu membantu orang yang bekerja. Si direktur visinya cuma buat sukses di dunia. Si direktur supaya dia bisa beli mobil yang bagus, rumah yang mentereng gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini si bos, direkturnya. Tapi si satpamnya ini ya, dia saya bekerja di perusahaan. Ya, saya bekerja di perusahaan dengan tujuan apa? Hadis Nabi, bantu orang yang bekerja. Aku bantu bos aku. Ya, mencetak mimpi-mimpinya. Kan selama ini kan gini ya. Kan ada tuh ya kalau Bapak Ibu ikuti pelatihan-pelatihan apa entrepreneurship gitu kan. Kamu mau membangun mimpimu atau membangun mimpi orang lain? Pernah dengar nggak tuh kalimat-kalimat kayak gitu tuh ya? Ya. Masa bangun mimpi orang lain terus? Ayo bangun mimpimu. Maksudnya tuh supaya jadi pengusaha kan gitu. Kalau dalam Islam mau jadi pengusaha, mau jadi karyawan, dua-duanya mulia. Dua-duanya
mulia. Kenapa saya ada di sini? Karena saya membantu direktur saya, ya, dan saya ingin mendapatkan, ya, pahala dari nabiku Muhammad SAW. Tinggi nggak tuh? Satpam yang kayak begitu tuh yang, ya, gajinya di sisi Allah lebih mulia daripada si direktur. Dan ini nggak mesti direkturnya muslim. Kalau memang kerjanya memang di non-muslim, pernah nggak para sahabat Nabi kerjanya di non-muslim? Yahudi malah pernah. Abu Hurairah kerja nimba, ya, di sumurnya orang Yahudi, dapat gaji. Nah, Abu Hurairah ini merasa bahwa apa yang dia dapat ini, gitu ya, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Aku bertanya lagi, dan menyibukkan diri agar hidupmu tidak sia-sia. Ya, apa hidup yang sia-sia itu? Tidur. Tidur nggak sia-sia. Apa hidup yang sia-sia itu? Tidur nggak apa-apa, tidur tuh bagus malah, ya, tidur itu, ya. Karena tidur itu paling aman, Pak. Zaman sekarang tuh tidur paling aman. Mata kejaga, ya kan? Aman itu. Jadi tidur tuh bukan sia-sia. Kalau ditambahin begitu bisa jadi. Nggak kerja-kerja. Tindakan yang sia-sia saat ini adalah scrolling. Ya. Menyibukkan diri agar hidupmu tidak scrolling. Tuhan, kan kita sekarang ini kan kita disibukkan dengan artificial intelligence-nya YouTube, TikTok, Facebook, iya kan? Mereka cerdas. Ini orang kalau seandainya kepribadiannya kayak Pak Nasrullah ini pasti sukanya konten-konten yang begini nih. Gitu kan, akhirnya setiap buka itu, bagus, menarik nih. Cuma setengah menit kok, setengah menit, sebenarnya, begini ya? Begini apa begini sih? Tahu-tahu dilihat udah 2 jam. Sia-sia nggak tuh? Bagusan mana sama tidur? Tidur. Sibukkan diri dengan yang tidak sia-sia, itu juga amal soleh tuh, Masya Allah. Tuh, selama ini kita melihat bahwa scrolling itu kita anggap remeh, padahal di sisi Allah, ya, hati-hati. Itu, ya, mungkin kalau seandainya kerjaan Anda adalah digital marketing, ya, kerjaannya digital marketing, ya. Kalau kerjaannya kayak Pak Eldrin, ngepak, sending, scrolling, ya habis scrollingnya, Pak. Ya kan? Tapi kalau Pak Eldrin, Masya Allah, ya. Kalau lagi nggak ngepak, beliau ngaji, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa contoh yang lain, ya. Nah, jadi sibukkan diri agar tidak sia-sia. Dan alhamdulillah kita bersyukur, ya. Kalau masuk kantor kita nggak sia-sia, ya. Pas masuk kantor, alhamdulillah. Atau di sini masuk kantor kenapa? Karena wifi-nya gratis. Kenapa masuk kantor? Ya wifi-nya gratis. Kalau di rumah kagak ada wifi. Nah, itu hati-hati. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku tidak mampu melakukan sebagian pekerjaan ini? Beliau menjawab, janganlah kamu berbuat kejahatan kepada sesama manusia, karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk sedekah untuk dirimu. Jadi tidak berbuat kejahatan untuk manusia adalah sedekah. Ya. Kejahatan untuk manusia itu apa? Golongan kejahatan untuk manusia. Nabrakin orang gitu, ya, sampai mati, itu jahat, ya. Ya, satu, ya, apalagi? Ya. Apa? Buka slot. Bandar slot. Merugikan orang lain, ya. Ya. Jadi jangan berbuat jahat sama manusia. Dia jadi bandar narkoba, bandar judi, bandar ini, ya. Oke, apalagi? Gosip masuk nggak nih? Gosip masuk gak nih? Jangan berbuat jahat sama manusia, ya. Gibah, ya, gibah atau nontonin gibah. Ini yang paling suka gibah yang belakang apa yang depan? Yang suka gibah nih, nggak ada, ya. Kalau ibu-ibu kan gibahnya infotainment. Kalau bapak-bapak gibahnya politik. Yang semalam ngeliatin Mata Najwa kemarin, sampai habis tuh 1,5 jam. Saya juga nonton. Dengan niat untuk mengetahui, ya, bukan untuk, ya apa sih yang sebenarnya kok kayak gini apa namanya dunia kita sekarang. Nggak apa-apa nonton sesekali, ya, untuk tahu. Tapi jangan buat jahat. Termasuk berbuat jahat untuk manusia adalah menggibahnya, ya. Baik, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita bacakan satu lagi. Tadi, ya, hadisnya sangat bagus sekali, mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat kita. Kemudian hadis kedua, an Abi Dzar radhiyallahu an Aidon, ya, tadi Abu Dzar, ini Abu Dzar juga. Abu Dzar Al-Ghifari itu satu sahabat yang dulunya itu preman, Bapak Ibu. Preman itu. Tapi meriwayatkan hadis begini, artinya beliau tuh berarti naik level dari seorang preman menjadi ilmuwan.
Karena yang meriwayatkan hadis seperti ini berarti dia telaten, dijagain. Hadis ini dihafalin sama beliau untuk dikasih ke anak cucunya. Nah itu. Jadi karena nggak semua orang bisa meriwayatkan hadis ini. Padahal dulunya preman. Jadi kalau dulunya kita preman, ya, ini ada yang mantan preman di sini? Alhamdulillah. Kalau mantan preman ya nggak boleh mantan ulama. Mantan, oh dulu tuh saya hafiz Quran, sekarang mah gitu ya. Sekarang udah nggak, berarti mantan hafiz. Ya. Nah di sini Abi Dzar mengatakan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Fakullun tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah. Wa'mur bil ma'rufi sadaqah, wa nahyu 'anil munkar sadaqah. Wa yujzi min zalika rak'atani yurkuhuma minad duha, ya, minad duha, ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi pada ruas tulang kalian terdapat sedekah. Setiap ucapan tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Satu itu sedekah. Setiap satu tasbih sedekah. Arti tasbih apa? Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Saya dapat kajian, sebenarnya bahasa Maha suci Allah itu jadul, terjemahan jadul. Cuma zaman dulu orang udah paham kalau yang Maha suci Allah itu udah pasti maha hebat. Maka yang sekarang lebih tepat itu sebenarnya subhanallah itu maha hebat Allah. Jadi pujian kepada Allah subhan. Maka ketika kita lihat ada sesuatu yang sangat bagus, subhanallah, maha hebat Allah, begitu. Misalnya ngelihat gunung, subhanallah, ya. Ngelihat matahari, subhanallah. Nah, ini subhanallah itu adalah maha hebatnya Allah. Berikutnya, setiap ucapan tahmid, alhamdulillah adalah sedekah. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah. Coba sekarang kalimatnya berbeda. Bukan segala puji, coba misalnya kita ngucapnya, ada rasa yang berbeda nggak? Pas kita ngucapnya begini, terima kasih ya Allah. Coba ucapin. Apa bedanya sama segala puji bagi Allah sama terima kasih ya Allah? Rasanya. Ya, lebih enaknya mana? Alhamdulillah itu terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu alhamdulillah. Ya. Nah, jadi subhanallah itu maha hebat Allah. Alhamdulillah itu terima kasih ya Allah. Nanti insya Allah. Kita lanjutkan kembali. Ya. Jadi tadi subhanallah itu sedekah. Alhamdulillah itu sedekah. Tinggal tambahkan pemaknaannya. Pemaknaan. Kalau kita kan istighfar, ya, istighfar, ya. Selama ini kan ampuni saya. Nah, di magnet rezeki saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya. Jadi tambahkan pemaknaannya, pemaknaan dari kalimat tersebut. Dan setiap tahlil, ya, tahlil ini la ilaha illallah adalah sedekah. Dan setiap ucapan takbir, Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar. Nah, kalau itu udah pasti benar, Allah Maha Besar itu. Cuma tambahkan dengan kalau Allah Maha Besar, maka saya Maha Kecil. Ya. Sungguh saya sangat-sangat kecil sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, memerintah kebaikan adalah sedekah. Ya, memerintah kebaikan adalah sedekah. Dan menahan kemungkaran juga sedekah. Jadi, ya, bersyukurlah orang yang hari-harinya adalah memerintahkan kebaikan. Ya, bersyukurlah. Di rumah nyuruh istri, ya, nyuruh anak, nyuruh kebaikan. Ya, insya Allah itu juga pahala. Jadi pas kita nyuruh anak nih, nah, tolong ambilin papa air minum. Ya, itu nggak sederhana itu. Ya, itu berarti kita melatih anak kita untuk berbuat baik. Ya, sedekah juga itu. Ya, coba bayangkan berapa banyak kita berarti sedekah setiap hari, cuma terlewat. Ya, nyuruh istri, itu kan, mama dandan ya malam ini. Ah, itu juga bagian dari sedekah. Ya, boleh nggak begitu? Boleh. Ya. Terus ya nyuruh yang ada anak buahnya, ya, menyuruh kebaikan, ya boleh. Tapi menyuruh kebaikan di sini bukan cuma sekedar itu, tapi mengajak kepada kebaikan. Jadi bukan menyuruh pada kebaikan, ya, diartikannya, tapi ya lebih dari itu adalah mendakwahkan kebaikan. Nah, dan 2 rakaat yang dikerjakan, jadi semua tadi itu sedekah, ada satu amalan yang menggantikan itu semua.
ya, atau tercakup itu semua, ya. Apa itu? 2 rakaat yang dikerjakan seseorang dalam sholat duha telah mencakup semuanya. Masya Allah. Maka besok insya Allah kita duha semua, ya. Jangan duha malam ini, karena duha itu pagi, ya. Saking semangatnya, oh sholat duha langsung habis isya sholat duha, itu sholat witir boleh, ya. Nah ini sholat duha. Jadi besok insya Allah ini muka-muka orang sholat duha semua. Amin. Insya Allah. Walaupun ya Nabi itu tidak melaksanakannya itu bukan istiqomah gitu ya. Kadang-kadang pas lagi safar nggak sholat duha. Cuma kalau pas lagi di rumah ya memang bisa waktunya ya sholat duha. Sebagaimana ya apa yang dikemukakan dalam hadis ini, ya. Nah karena tadi kalimat-kalimat subhanallah, alhamdulillah termasuk juga sholawat. Dan salah satu ya zikir yang paling enak dalam hati, lezat dalam hati itu adalah sholawat. Dan Allah yang sudah buat seperti itu. Ketika kita bersolawat gitu ya, ada rasa nikmat. Allah yang kasih rasa nikmat itu, ya. Kita salawatan dulu. Mau salawat apa? Ada request? Ya, salawat nariyah. Ya, salawat nariyah. Salawat nariyah. Ya. Ini ada yang kelas 7. Berapa orang yang kelas 7? 1. Yang kelas 8? 2, 3. Kelas 9? Alhamdulillah cuma 1. Kelas 10? Ya, baik. Alhamdulillah, ya. Ini alhamdulillah ya Pak Torik, ini santri kami. Alhamdulillah total santri kami sekarang ini 193. Alhamdulillah ya 193. Baik, tadi saya ngajar di yang santriwati di Bogor. Nah, yang ini besok insya Allah Ustadz ke pesantren. Jadi senangnya itu nikmatnya sekarang ini ya hari-hari diisi dengan rekreasi. Ya, rekreasinya itu adalah majelis ilmu. Ya. Sekarang ketemu sama anak-anak yang laki, besok ketemu anak yang perempuan, besok ketemu di sini majelis gitu. Aduh nikmat hidup. Ya, nikmat hidupnya itu selalu berada dalam taman rekreasi. Alhamdulillah mereka ini Pak Torik, mereka kita buat satu sekolah yang tidak ada uang pangkal, tidak ada SPP, tanpa pungutan. Ya, jadi ya udah ya. Kalau mereka orang tuanya mau kasih, bukan kasih ke mereka, kasihnya sedekah niatnya. Jadi mereka juga kita ajak orang tuanya menjadi pejuang sedekah. Terus kemudian kitanya bersedekah ya, memberikan kontribusi ya. Jadi sekolah partisipatif gitu. Nah, subhanallah, kemarin itu agak-agak ini Ustadz Ali kemarin agak-agak tegang sama Mbak Nisa gitu. Aduh, gimana nih gitu kan. Tiba-tiba subhanallah, royalti buku Magnet Rezeki 297 juta. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Saya bilang kita mau berbuat amal soleh itu kayak air zam-zam. Yang datang 100.000 airnya segitu. Yang datang 1 juta airnya segitu. Yang datangnya 3 juta kayak kemarin segitu. Nanti sepi lagi segitu lagi. Nah begitulah ya. Berbuat amal soleh itu gak usah mikir-mikir pakai logika. Buat aja amal soleh nanti ya. Pas kita berbuat amal soleh akan dicukupin sama Allah ya. Masya Allah. Yuk sama-sama kita selawat nariyah. 1, wahid, isnan, salasa. Allah. Gimana salat nariyah? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil razaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adani kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil razaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu
بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم الله. صلوا على النبي. Baik, kita lanjutkan kembali hadis yang berikutnya dari Abu Dzar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya i'malu ummati ihsanuha wa sayyi'atuha, fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tayr 'anit tariq. Wa wajadtu fi masawa'i a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan." Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku amal-amal perbuatan umatku yang baik maupun yang buruk. Jadi nanti diperlihatkan, ya, sudah diperlihatkan oleh Nabi. Aku mendapatkan dalam kelompok amal perbuatan yang baik, di antaranya menghilangkan gangguan dari jalan. Jadi itu yang paling yang paling kelompok amalan yang baik itu, ya, yang paling ringan, salah satu yang ringan itu menghilangkan gangguan dari jalan. Ya, jadi ada gangguan, ya, jalan kita singkirkan, itu termasuk bagian dari amal. Dan aku mendapatkan dalam kelompok amal perbuatan yang buruk di antaranya ingus, reak yang dibiarkan di masjid tanpa ditutupi atau dibuang. Ya, hadis riwayat Muslim. Misalnya nih ada kayak gini nih, ya, ada apa remah-remah nanti tuh habis makan apa kebuli, ya, terus dibiarin aja, ulang aja gitu, ya. Nanti juga ada yang ngebersihin. Nah, itu termasuk nanti tuh pas di akhirat, loh, kok nggak bisa masuk surga ya Allah? Bentar nih, ya, ada 5 butir nasi nih, ya. Nah, itu termasuk salah satu amalan. Kita lanjutkan. Saya baca artinya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, orang-orang protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, orang-orang kaya telah memborong pahala. Jadi orang-orang kaya borong pahala. Ya. Mereka mengerjakan sholat, ya. Kami juga sholat. Ya, kami puasa, mereka juga bisa puasa. Tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sementara kami nggak punya. Ya, jadi orang-orang yang kaya itu borong amal. Ya, nah ini, ya, masya Allah, orang zaman dulu tuh yang disibukin tuh amal. Mereka iri sama orang yang punya banyak amal gitu. Dia amalnya kok banyak gitu kan. Saya harus ngejar. Nah itu orang zaman dulu. Ya, yang dia pikirkan tuh amal solehnya. Ya, nah kalau kita yang dipikirin, ya, loh, kok dia udah bisa beli mobil gitu kan, wah saya harus beli juga gitu, ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari penyakit yang seperti itu. Itu namanya hubbud dunya, ya, cinta sama dunia, ya. Nah, kita mencintai dunia yang menjadi bagian dari akhirat kita, ya. Jadi ada yang dunia ini kan air dunia, tapi kita cinta, kita jadikan dia dengan bismillahirrahmanirrahim masuk jadi bagian akhirat, insya Allah, ya. Kemudian, tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah Tuhan telah menjadikan sesuatu bagimu untuk sedekah? Sesungguhnya tiap tasbih, tahmid itu sedekah, ya. Menyuruh kepada kebaikan sedekah, melarang berbuat kemungkaran sedekah, ya. Kemudian mendatangi istri juga sedekah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah seorang dan di antara kami mendapatkan pahala sedangkan ia mengikuti syahwatnya? Rasulullah bersabda, bukankah seseorang yang menyalurkan syahwatnya pada yang haram ia berdosa? Maka demikian pula ia menempatkan syahwatnya pada yang halal, dapatkan pahala. Masya Allah, ya. Akhirnya dia nggak keluar rumah. Ya, hadis riwayat Muslim. Saking semangatnya. Ya. Ternyata, ya, ada amalan gacoan ini. Nah, itu juga termasuk bagian dari amal soleh. Kemudian, ya, hadis berikutnya, ya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, janganlah sekali-kali kamu meremehkan satu kebaikan walaupun hanya menemui saudaramu sesama muslim dengan wajah yang ramah. Hadis riwayat Muslim. Nah, ternyata, ya, kita senyum setiap ketemu orang senyum gitu. Itu masya Allah, mujahid senyum namanya, ya. Mujahid senyum. Seorang pejuang senyum di jalan Allah, ya. Saya nanti insya Allah 23 September diundang pejuang subuh. Oh, jadi tablik akbar subuh, ya. Itu unik juga nama kegiatannya tuh, tablik akbar subuh. Biasanya kan tablik akbar itu, ya, apa ya, habis isya, ya kan. Ini tablik akbar subuh. Keren juga tuh, ya, pejuang subuh,
Ya, nah itu juga bagian tuh orang-orang yang berjuang. Nah ini pejuang senyum. Nah, dalilnya mana? Ini. Ya, nah, ini. Ya, jadi ya kenapa kok kamu senyum-senyum lulu gitu kan? Ya, saya mujahid senyum. Ya, berjihad di jalan Allah dengan senyum saya. Ya, makanya ya para teman-teman kita ya yang mudah-mudahan Allah berikan rasa taubat di hati mereka. Teroris nggak bisa senyum melihat orang lain itu bingung saya. Ya, melihat ada orang yang nggak kunut, dia kunut gitu. Nggak bisa senyum sama orang yang beda. Ya. Ngelihat ada yang celananya di bawah mata kaki gitu. Nggak bisa senyum. Neraka. Ya. Kenapa nggak bisa senyum? Ya. Jadi salah satu tanda hati kita tuh satu, sama dan terhubung adalah senyum. Ya. Jadi kalau nyebutin nama orang yang paling kita nggak suka, ya bisa nggak sambil senyum? Hah? Ya, ada orang yang udah ngambil duit kita tuh, ya, nggak banyak, cuma 100 juta aja gitu. Berbisnis gitu kan, ditelikung ya, melipat dalam guntingan, ya kan? Ya. Oh, menggunting dalam lipatan. Kebalik Pak Aldrin. Kan seneng, saya bikin senyum kan, alhamdulillah dapat pahala. Bikin senyum, melipat dalam guntingan. Menggunting, kebalik Pak. Menggunting dalam lipatan. Ya, terus kita kepikir-pikir dendam rasanya. Bisa nggak senyum ketemu orang itu? Nah maka nggak sederhana ternyata urusan senyum ini. Ya, urusan senyum. Nanti tahun 2024 nih kita bisa senyum nggak tuh? Ya. Tahu-tahu yang lewat benderanya beda sama bendera kita. Ya, rong kan gitu ya nanti ya. Gitu. Bisa nggak senyum? Nah, ini dalilnya. Ya. Maka kita mujahid senyum. Sederhana ilmunya, mujahid senyum. Ya Allah, ya, dia berbeda partai dengan saya. Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, tinggikan derajatnya. Ya, gitu. Hidup, gitu kan gitu. Hidup partai A kan gitu. Padahal dia partainya B. Ayo senyum. Ya. Kemarin kan kita nggak bisa senyum sama cebong sama kampret. Satu cebong kampret. Nah, memang dipecah belah. Ada aktornya. Kita senyumin orang-orang aktor itu ya. Ya Allah, muliakan mereka semua ya Allah. Dan memang ya Indonesia ini terlalu indah. Makanya yang harus dibuat adalah supaya masing-masing nggak senyum ya, sesama anak bangsa. Nah mudah-mudahan nih dalil kita senyum sama orang ya. Kenapa sih ente senyum lulu ya? Karena saya mau jadi ya mujahid di jalan Allah ya. Jadi mujahid di jalan Allah ternyata nggak pakai angkat senjata loh. Ya nggak pakai angkat senjata udah jadi mujahid di jalan Allah. Masya Allah ya. 2 hadis lagi kita bacakan. Nah setelah itu kita ada mungkin sedikit pertanyaan. Saya bacakan yang nomor 7 aja, yang tadi nomor 6 sama. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjid wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah ya kullama ghada aw raha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari maupun sore hari, Allah menyediakan hidangan surga baginya sepanjang pagi maupun sore. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini mujahid marbot. Ya. Jadi marbot ini mujahid di jalan Allah. Ya, ada di sini yang sholatnya lebih cepat daripada marbot? Nggak ada. Oke lah kita bisa datang pada saat ya sholat zuhur lebih cepat dari marbot. Tapi pas subuh cepetan dia. Ya. Marbot itu Masya Allah. Makanya marbot ini pejuang di jalan Allah. Dalilnya mana? Ini. Siapa orang yang pergi ke masjid pagi hari maupun sore hari, dia selalu pergi ke masjid. Tapi bukan cuma marbot, tapi orang-orang yang memang senang pergi ke masjid. Nah, orang-orang yang senang pergi ke masjid maka diberikan hidangan ya surga baginya sepanjang pagi maupun sore. Insya Allah kita semuanya mendapatkan ya hal yang demikian ya. Jadi besok tugasnya duha sama ke masjid. Ya, niat bisa nggak niat? Hari ini kemarin ada ya dari Bank Muamalat ya. Nah, saudara kita dari Bank Muamalat datang gitu ya. Hari ini memang saya niat ya Ustadz gitu ya. Saya niat betul-betul hari ini 5 waktu saya mau di masjid gitu. Dan alhamdulillah Allah mudahkan. Subuh di masjid ya, zuhur di masjid karena ikut acara kita. Asar di masjid karena masih di sini. Maghrib di masjid karena masih di sini. Isya masih ngobrol di sini juga alhamdulillah. Jadi 4 kali waktu sholat ada di sini Bang Muamalat. Insya Allah hari Kamis Bang Muamalat mau ketemu kita lagi ya. Kita main sama-sama board game. Kita bikin Pak Torik ada financial board game ya untuk memberikan pengajaran finansial yang mudah.
Nah, kita kerjasama sama Bank Muamalat. Ya, insya Allah Bank Muamalat, mudah-mudahan nanti insya Allah. Nah, itu beliau bersyukur sekali, Pak Nas terima kasih. Jadi subhanallah, terima kasihnya ke kita tuh sederhana, ya. Pak Erik ya waktu itu ya. Pak Nas makasih ya. Kenapa Pak? Sudah nemenin saya untuk sholat tepat waktu. Ya, karena memang hari ini memang saya niat untuk sholat tepat waktu dan Allah kabulkan semuanya. Karena dalam dunia kerja saya nggak gampang untuk sholat tepat waktu. Tapi subhanallah. Nah, itu ada kenikmatannya sendiri ya, sholat tepat waktu. Ya, kalau yang sekarang ini sholat Isya karena kita ya karena ada majelis ilmu ya. Terakhir ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata ya, yaqulu ya nisa al-muslimat la tahkiranna jarahu li jaratiha walau firsin syatin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai para muslimah, janganlah sekali-kali seorang tetangga merasa hina untuk memberi sedekahnya walaupun hanya berupa kikil kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan merasa terhina walaupun hanya memberi ya, kikil. Kikil itu berarti bagian kulit paling dalam ya. Kikil. Oh ya. Ya, kulit kaki. Yang kalau zaman dulu tuh dipakai buat jadi sendal. Hah? Itu apa namanya? Kikil itu, kikilnya onta jadi sendal zaman dulu. Ya, karena ya, Nabi itu memotivasi. Maka jangan kita merasa rendah memberikan kepada orang walaupun hanya ya hal yang mungkin bagi kita kok remeh banget gitu, tapi bagi orang lain bisa jadi bermakna ya, bisa jadi bermakna. Nah, itulah dia jalan-jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita. Masih panjang lagi, mudah-mudahan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya. Jadi yang namanya amal yang paling mulia ini bukan berarti kita berjihad di jalan Allah sampai terbunuh, bukan hanya itu. Memang betul jihad fisabilillah, tapi jihad fisabilillah yang dimaksud di sini ya bukan hanya sekedar itu, tapi amalan yang ada dasar Al-Quran dan hadisnya dilakukan sungguh-sungguh, maka dia termasuk bagian dari mujahid di jalan Allah. Sebelum saya tutup, kita mungkin buka, ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah ya. Oh, di YouTube ada. Bentar. Kita coba baca YouTube ya. Di mana nih ya? Coba dibacakan ya, gimana cara. Coba dibacakan ininya. Mau nanya Ustadz, perempuan malas ke masjid dosa nggak ya? Jujur saya sholat 5 waktu lebih senang di rumah walau masjid dekat rumah. Ah ya, bagus pertanyaannya. Jadi wanita itu yang paling bagus itu sholatnya memang di rumah. Bagian mana yang rumahnya yang paling bagus? Di kamar. Di kamar bagian mana? Bagian yang paling ya tertutup ya, di dalam rumah. Itu wanita. Cuma ulama berbeda pendapat ya. Apakah di zaman sekarang ini lebih utama di dalam rumah atau di masjid? Nah, ulama beda pendapat. Zaman itu memang tidak terjamin keamanan, kemudian juga fitnah gitu ya, dan seterusnya. Itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang ya, ternyata ya semua sudah barrier itu sudah perlahan-lahan hilang. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kalau memang tidak ada fitnah, dekat rumah, mudah gitu ya, maka yang lebih utama bagi seorang wanita juga di masjid. Ya. Jadi selain di rumahnya, di masjid juga utama. Tapi pertanyaannya adalah apakah dosa? Dosa kalau nggak pernah sama sekali. Ya, kalau ya dia nggak pernah sama sekali dan bahkan ya meninggalkannya gitu ya, meninggalkan kesempatan. Hatinya ya nggak suka pergi ke masjid, itu jadi dosa. Ya, tapi kalau ada kenikmatan dia pergi ke masjid gitu ya, terus kemudian ya yang seperti tadi ya, yang syaratnya itu tidak ada fitnah, maka insya Allah ya itu bisa menjadi kemuliaan. Karena sekarang ini kita bisa melatih diri. Kalau di masjid itu kan tepat waktu, berjamaah, dapetin pahalanya gitu ya, seperti itu ya. Tapi kalau ditanyakan di mana yang lebih mulia, di dalam rumahnya, di kamarnya, bagian yang paling tertutup di dalam kamarnya ya. Ada lagi pertanyaan? Ustaz. Oh ya, silakan. Berkaitan sama niat, Ustaz. Tadi semua perbuatan mesti dikaitkan dengan niatnya, biar menjadi sesuatu yang tadi menjadi catatan. Nah, kebiasaan kita kan kadang perbuatan baik itu ya udah mengalir begitu aja, Ustaz. Nah, itu bagaimana? Apakah harus seperti itu?
Ya, innamal a'malu binniyat. Ya memang kualitas amalan itu ditentukan dari niatnya. Jadi kan kemarin kan Ustadz Wahidin ya menyampaikan tentang ada seorang guru yang ketika ada ngetuk pintu, ya ketika ngetuk pintu itu dia minta muridnya udah mau berdiri, jangan biar saya yang angkat gitu. Ya pas dibuka itu dipegang itu pintunya pelan lama itu ya. Enggak sebentar dipegang gitu ya. Baru kemudian dia buka. Kemudian muridnya nanya, "Ya Syekh, kenapa engkau buka pintu? Dan kenapa engkau buka pintunya ya lama seperti itu pegangnya?" Ya ini menjadi pelajaran bagi kalian. Sekarang saya mau tanya. Kamu ketika buka pintu, apa yang ada dalam niatmu? Ya. Yang ada dalam niat saya ya buka pintu. Apalagi ya buka pintu. Orang ngetok pintu ya buka pintu. Ya. Nah, kata syekhnya itu, nah itu dia pelajaran yang mau saya sampaikan. Imma ana, sementara saya ketika buka pintu itu menggandakan niatku sampai 70 niat. Itu. Ya Allah, seandainya di depan ini adalah orang yang perlu dibantu, aku mudahkan aku membantunya. Ya Allah, seandainya di depan ini adalah orang yang perlu ilmu, maka berikan kesempatan kepadaku untuk memberinya ilmu. Ya Allah, seandainya di depan ini, terus begitu sampai 70 niat dalam hatinya. Ya Allah, tinggikan derajat saya dia, rahmati dia, berkahi dia. Ya Allah, ya mudahkan saya untuk membantunya gitu. Baru dia buka. Maka sekarang saya mau tanya sama si Syekh ini. Menurut kamu di sisi Allah, ya, kamu dicatat berapa dan saya dicatat berapa? Ya. Akhirnya ya muridnya itu menjawab, ya di sisi Allah aku dihitung satu amal, sementara engkau di sisi Allah dihitung 70 amal. Maka itulah ya kehebatan niat. Ya, jadi makanya tadi kan kita bahas nih, ya. Makanya kalau kita udah tahu ini, ya sebenarnya kita nggak perlu amal-amal itu kayak tadi pagi saya sebarkan ada satu ini ya. Ada satu kiai di Jawa Timur itu ya, yang maksa-maksain sholat tahajud gitu ya. Kalau nggak bisa ya nggak usah, nggak apa-apa katanya gitu. Maksa-maksain puasa, kalau nggak bisa nggak kuat ya nggak usah, maksa-maksain gitu ya. Nanti ada sih bab tentang mujahadah di sini ya. Nah, kalau bab mujahadah gitu babnya beda lagi nanti. Tapi ya sudah zikirnya panjang, sholat tahajudnya banyak segala macam, tapi masih gosipin orang, masih hatinya nggak bagus sama orang, masih dendam sama orang, masih gitu ya sama orang. Ya. Padahal gitu ya, ya ada satu amalan tirakat kata beliau tuh, tirakat yang paling sederhana, yaitu jadiin hati baik gitu ya. Maka di sisi Allah akan ya, dan itu tirakat hati baik itu husnuzon kepada semua orang itu ya. Itu adalah salah satu tirakat husnuzon atau baik sangka sama semua orang. Misalnya gini, kita ayah dari 12 anak. Ya. Ya, 12 anak. Ayah dari 12 anak. Yang satunya koruptor, penjahat, ya, penjudi, pemabok, yang satunya ulama. Yang kita sayangi yang mana? Ya. Yang kita sayangi yang mana? Ya. Lah karena kalau sebagai orang tua disayangi semua. Karena orang tua, maka tirakatnya seorang ayah berbuat adil untuk anaknya, dan itu dikisahkan oleh Allah di dalam surat Yusuf. Seorang ayah punya 12 anak. Ya. Cuma satu itu, dua lah ya, Bunyamin sama Yusuf yang ini. Ya. Terus ya udah sampai lelah gitu, tirakat itu sampai matanya buta menghadapi 10 anaknya yang ya begundal atau apa bahasanya itu. Wow, keren. Ya kan? Nah, akhirnya dia ya husnuzon. Nah, sekarang anggap aja kita sekarang ini ya adalah bapak bagi semua orang. Itu hikmah dari kisah Nabi Yusuf. Bapak dari semua orang. Nabi Yusuf akan jadi itu, tapi yang lainnya juga semua adalah baik gitu. Ya. Maka kalau bisa seperti itu, kenapa tadi ke sana ya jawabannya? Ya. Ya. Amalan hati, tirakat. Tirakat ya, husnuzon ya, karena niatnya maka dia melebihi semua amal, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Artinya kekuatan niat itu ya, kita berbuat baik sama orang juga merupakan satu amalan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Ibu silakan mic-nya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanyakan tentang itu kan, saya sering kali gitu dipanggil orang minta tolong kalau kadang orang itu lagi sakit, Lagi kurang kadang-kadang sehat. malam atau jam berapa, minta tolong dong ke sini, minta ditotok atau apa, itu termasuk mujahid enggak? Wah sih, mujahid Ibu, berarti mujahid kesehatan. Oh gitu ya. Ya. Kadang malam pun saya udah tidur gitu ya. Kadang-kadang nge-WA, tolong dong ke sini, tapi saya lakukan alhamdulillah. Masya Allah. Kadang-kadang pagi sering sekali gitu orang minta pertolongan ke saya. Iya, iya. Padahal saya sih cuma hanya sekedar notok-notok gitu. Tapi alhamdulillah mereka merasa kadang-kadang ada kesembuhannya gitu.
Masya Allah, Masya Allah. Sekian yang saya tanyakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu juga bagian dari amal soleh. Ya. Dan insya Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nanti ibu akan kaget, gitu. Akan kaget dengan keadilan dan kemahabaikannya Allah. Pas ngelihat, loh, kok amal saya banyak banget seperti ini, gitu ya? Ya Allah, dari mana ini? Ya, kan saya kan cuma tukang totok ya Allah, gitu ya. Ternyata kata Allah, dari setiap totokan kamu totok dengan subhanallah, 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 subhanallah. Notok orang, ya, mijit orang, ya. Ternyata diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi amalan yang sangat, ya, besar. Nanti ibu akan kaget. Ya, sekarang ini mungkin kita nganggap remeh, gitu pekerjaan cuma, ya, misalnya mohon maaf ya, tukang urut, ya, tukang totok, ya, cuma begitu. Tapi di sisi Allah, makanya kita nggak pernah tahu di tempat ini siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ibu yang amalan yang paling banyak, gitu ya. Ya, karena di sisi Allah, Allah tidak melihat rupa wajah kita, tapi Allah melihatnya niat dan amalan soleh kita. Demikian Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berkahnya untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi di Ikram pekan depan, insya Allah. Mudah-mudahan kalau izin Ikram pekan depan diliburkan, ya, karena ada acara hajatan kita di Magnet Rezeki, yaitu SGS atau Success Gold Summit di Solo, ya, atau Solo dan Jogja, ya. Ini belum ada ikut ya. Iya, Masya Allah, ya. Bu Tuti kayaknya tuh, ya. Insya Allah mudah-mudahan, ya. Nanti mohon izin, ya, pekan depan kita libur dulu, ya, dan baru kita lanjutkan di yang berikutnya. Kemudian Bapak Ibu semua, ada satu zikir penutup majelis yang saya bagikan di grup. Coba lihat di grup. Ya, udah dibagikan belum? Ya. Ya, jadi kita tutup majelisnya mulai sekarang, kita pakainya yang seperti ini. Nah, itu ada artinya, ya. Kalian udah tahu ini enggak? Ya Rabbana a'tarafna. Belum tahu ya? Ya, belum bisa ngiringi, ya. Baik. Nah, sudah ada di grup, ya. Ya. Di layar sudah ada? Nah, jadi bacanya begini, ya. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah تغسيل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa أننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناحي
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.